Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Gimana sih kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Oke, kali ini Box Movie siap temani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul My Auntie yang rilis di tahun 2020. Film yang menceritakan tentang seorang istri yang ditinggal suaminya untuk perjalanan bisnis. Kemudian ia mempunyai saudari perempuan yang meminta tolong untuk mengizinkan anak laki-lakinya tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Karena saking lamanya ia ditinggal dan di rumah seorang diri, ia pun mulai main api dengan keponakannya sendiri itu. Wow, kira-kira apakah yang akan terjadi? Dan gimana ending dari film ini? Biar nggak makin penasaran, yuklah kita langsung aja larut dalam cerita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik nan seksoi sedang menelpon suaminya yang pergi untuk mengurus bisnis kerjanya. Wanita cantik ini bernama Meguri dan suaminya bernama Takashi. Mereka belum dikaruniai seorang anak, jadi mereka hanya tinggal berdua di rumah. Sedang keseharian Meguri itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Rupa-rupanya Meguri ini menelpon suaminya untuk memintanya segera pulang. Ia mengatakan karena tidak terbiasa tinggal seorang diri di rumah. Ya pasti kesepian lah ya guys. Namun, rupanya suaminya itu yang merupakan bisnismen belum bisa pulang lebih cepat. Apalagi ditambah ada masalah baru di kantor yang membuat perjalanan bisnisnya ditunda. Meguri pun mau tidak mau harus bersabar kembali menunggu suaminya pulang. Lalu, di tengah perbincangan ia bersama suaminya, tiba-tiba ada panggilan masuk lagi di ponsel Meguri. Yang ternyata itu adalah dari kakak perempuannya Meguri yang memberitahukan bahwa anak laki-lakinya akan mampir dan juga minta izin untuk menginap sementara di rumahnya. Dan Meguri pun mengizinkannya. Setelah selesai telepon dengan kakaknya, Meguri pun menyambungkan kembali dengan suaminya. Ia pamitan untuk menutup teleponnya. Dan masih juga berkata dan berharap suaminya itu bisa segera pulang. Keesokan harinya, ketika Meguri terlihat sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ia pun langsung membuka pintunya yang ternyata itu adalah keponakannya yang datang. Karena sudah lama tidak bertemu, Meguri pun tampak senang. Ia pun menyuruh keponakannya itu untuk duduk, sedang ia akan membuatkan minuman untuk keponakannya itu. Keponakan Meguri ini bernama Kazuya. Ia adalah seorang pelajar SMA yang ceritanya akan memasuki ujian akhir. Karena hal tersebut ia pun belajar di sana, supaya bisa lulus dan mendapat nilai yang bagus di ujiannya. Kemudian Meguri pun datang dengan membawa minuman dan cemilan untuk keponakannya. Lalu Meguri pun duduk dan mengajak keponakannya ngobrol. Di situ Meguri mengatakan sudah lama tidak bertemu Kazuya yang sekarang sudah terlihat dewasa. Ia pun memuji Kazuya yang rajin belajar. Meguri juga sempat bertanya jika ia lulus nanti ingin bekerja di mana. Lah, si Kazuya bukannya menjawab tantenya, ia justru gagal fokus karena melihat gunung aktif tantenya itu. Meguri yang menyadari pandangan Kazuya itu pun menjadi tersipu malu, karena keponakannya itu sudah tumbuh dewasa. Berhubung suaminya yang masih lama pulang ke rumah, Meguri pun iseng dengan keponakannya itu dengan cara semakin mendekatkan yang membuat gagal fokus keponakannya. Sedang Kazuya yang melihat tantenya yang semakin mendekat itu menjadi gugup menjawab candaan tantenya itu. Ia bahkan sampai tidak bergerak karena terlalu dekat.
Meguri yang menyadari keponakannya itu gugup semakin iseng bertanya, apakah Kazuya sudah mempunyai pacar? Namun lagi-lagi Kazuya hanya terdiam karena ternyata ia terus fokus melihat gunung kembar Meguri. Meguri yang mengetahui keponakannya masih berjaga dan belum berpengalaman akan cinta, ia pun bercerita tentang dirinya ketika dulu seumuran dengan Kazuya, bahwa ia malah sering bermain dengan para pria. Lalu kemudian Meguri pun pergi ke kamarnya, yang ternyata untuk melepas dalaman penyangga gunung kembar. Aduh, semakin menjadi-jadi dia nih. Setelah itu Meguri kembali ke ruang tamu di mana Kazuya berada. Meguri membelakangi Kazuya untuk berpura-pura membersihkan kaca jendela. Kazuya sendiri tidak melepas pandangannya kepada Meguri. Ia bahkan melupakan pelajarannya. Lagi-lagi Meguri mendekati Kazuya. Ia terus berusaha menggodanya. Namun ternyata Kazuya justru menghindar. Meguri yang melihat respon dingin Kazuya pun semakin berpikir mencari cara lain untuk menggoda Kazuya apapun caranya. Malam harinya ketika Kazuya pergi ke dapur untuk mengambil minum, ia terkejut akan kedatangan Meguri yang hanya memakai handuk karena baru selesai mandi. Kazuya pun menutup mukanya dengan buku. Lah, di situ Meguri lagi-lagi melancarkan aksi godaannya dengan membuka handuk yang membalut tubuhnya. Kazuya pun lagi-lagi menghindar dan membalikkan badannya dari pemandangan yang indah itu. Aksi main pancing-pancingannya Meguri itu pun ia akhiri. Karena ia sudah begitu kesal, aksinya selalu gagal. Dan kali ini Meguri lebih memilih untuk to the point kepada Kazuya yang terlihat sedang rebahan di kamarnya. Meguri tampak mendekat dengan penampilan yang begitu seksoi. Kazuya yang menyadari akan kedatangan Meguri itu pun terkejut. Dan ceritanya hendak kabur gitu nih guys. Tapi di situ rupa-rupanya Meguri terus berusaha menggodanya. Dan dengan sedikit paksaan karena Kazuya yang terus menolak, tapi pada akhirnya si Kazuya pun berhasil dilumpuhkan dengan aksi enak-enak. Dan di keesokan harinya, ketika Meguri yang terlihat sedang memasak di dapur, tiba-tiba dihampiri oleh Kazuya yang rupa-rupanya sudah mulai ketagihan nih guys. Dan disitulah Kazuya melakukan aksi serangan balik kepada tantenya. Lalu sampai pada suatu malam ketika Meguri terlihat sedang menerima telepon, tiba-tiba si Kazuya langsung datang menghampiri Meguri lagi dengan tanpa sehelai kain. Tanpa basa-basi Kazuya lagi-lagi langsung melakukan aksi enak-enaknya dengan Meguri yang masih teleponan. Dan di akhir film ini diperlihatkan dengan adegan enak-enak Meguri dan Kazuya dengan durasi yang cukup lama di berbagai sudut ruangan. Filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya ya. Gimana nih menurut kalian film ini? Semoga dari film tersebut bisa diambil sisi positifnya saja ya guys. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!